Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman sesama petambak udang Fanami, maaf lama sudah ndak bikin channel di YouTube karena kondisi sekarang wabah corona sehingga kita tidak bisa keluar rumah. Kali ini mungkin saya bikin channel di indoor untuk memanfaatkan at home di rumah. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan pada udang Fanami. Karena kita tahu semua bahwa 50% operasional di budidaya udang Fanami ini adalah dari pakan. Sehingga kalau pakan kita tidak dimanajemen dengan baik, akhirnya FCR dari pakan itu bisa di luar target. Makanya kali ini kita sharing dari pengalaman pribadi cara manajemen pakan dari pertama kali tebar atau dengan istilah blend feeding. Jadi kita pada pertama kali tebar kita akan memberikan pakan sesuai dengan manajemen yang sudah saya terapkan sendiri di tambak. Sehingga pada usia 30 hari itu paling enggak FCR itu 0,8 sampai 1 untuk perbandingan antara biomas udang dengan pakan yang diberikan itu rata-rata umur 30 hari itu bisa 0,8 sampai 1 perbandingannya. Dan rata-rata udang yang biomasnya atau beratnya per gramnya itu umur 30 hari itu rata-rata minim 3 gram sampai 4 gram dengan tebaran per meternya itu adalah 100. Jadi net dari udang yang kita tebar itu per meternya itu adalah 100. Kita menggunakan program dengan manajemen pakan yang baik, harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan FCR yang rendah. Kita target itu rata-rata FCR-nya itu bisa pada saat panen itu bisa 1,2 lah maksimal. Kadang-kadang kita bisa 1,1 sampai 1,2 itu rata-rata panen yang kita alami. Nah, kali ini akan kita sharing untuk program pakan, manajemen pakan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar, bisa WA ke saya, kita sharing, kita sama-sama belajar karena di dunia petambak tidak ada orang pintar, sama-sama belajar. Kita sharing, kita aplikasikan sesuatu yang sudah kita alami, kita praktekkan sendiri di lapangan. Sebelum kita mulai, kita mohon bantuan untuk bisa share, bisa like, bisa subscribe, bisa komentar di kolom bawah sehingga bisa semangat di dalam memberikan channel-channel yang terbaik untuk kemajuan budidaya udang Fanami. Kita lanjutkan. Yang pertama, pengalaman saya itu untuk manajemen pakan, blend feeding atau pakan, bahasa istilahnya itu pakan gelap. Nah, kita pakan buta, istilahnya pakan buta. Manajemennya itu ini dengan metode untuk per meternya itu adalah 100 ekor per meter. Ini saya pakai net. Net benur yang saya tebar itu adalah 100 ekor per meter. Dengan metode untuk manajemen pakannya, untuk per 100 ribunya itu adalah 3 kilo. Untuk per 100 ribunya itu adalah pakannya itu 3 kilo. Penambahan tiap harinya untuk usia 2 sampai 10 hari itu adalah 0,2 gram. Itu untuk penambahan setiap harinya. Terus untuk usia 11 sampai usia 20 itu perharinya itu kita nambah 0,4 gram. Untuk usia 21 sampai
30 hari ini kita nambahnya itu adalah 0,6 gram. Standar ini teman-teman teknisi yang lain juga banyak yang pakai seperti ini untuk standar istilahnya. Kalau nanti sudah sampai pinter bisa mengolah ini untuk standar-standar yang baru belajar, standar ini sudah bagus. Target itu 30 hari sudah 3 gram. Kita coba dengan menggunakan tabel biar teman-teman tidak bingung. Kita gunakan tabel. Kita gunakan tabel. Contoh, saya nebar 100.000 benur. 100.000. Ngitung 100.000 ini ada teman-teman itu dari aktual. Benur aktual kita hitung itu. Ada yang teman-teman itu dari aktual ditambah bruto ditambah net dibagi 3. Ini ketemunya aktual benur yang dihitung untuk manajemen pakan. Ada yang sistemnya cuma ngitung di aktual, ada yang teman-teman itu aktual tambah bruto tambah net dibagi 3, ketemulah udang yang ada di dalam petaan. Saya anggap untuk satu peta itu saya nebar 100.000. Silahkan sampai bisa ngitung dari aktual, bisa ngitung dari dibagi 3 ini. Ada yang sistem aktual ditambah bruto dibagi 2. Ada yang sistem seperti ini, terserah. Teknisi banyak yang menggunakan macam-macam. Ada yang pada saat aktual itu 3 kantong diambil, dihitung semua, dan nanti diambil rata-ratanya. Nah, rata-rata itulah diambil untuk manajemen pakan. Kita contohkan pakan 100.000. Nah, untuk DOC itu kalau bahasanya itu hari pertama. Hari pertama itu ini feed per hari ya. Ini kumulatifnya. Untuk perharinya DOC pertama saya kasih 3 kilo. 3 kilo. Nah, 3 kilo ini bisa dibagi 3 dalam satu hari, bisa dibagi 2. Mungkin jenengan pakai manajemen pakan 1 hari 4 kali. Ada yang teman-teman itu 1 hari 4 kali, berarti mungkin jam 6, jam 10, jam 1, terus jam 4. Nah, itu pagi kasih 1 kilo, siang 1 kilo, sore 1 kilo. Ada yang seperti itu. Atau ada yang dibagi 2. 1,5 kilo pagi, sore 1,5 kilo. Untuk 3 kilo ini. Kumulatif per hari 3 kilo. Nah, terus hari kedua ditambah pakai 0,2. Berarti berapa? 3,2. Jadi 3 kilo, 2 gram. Hari kedua, kumulatifnya 6,2. Terus hari ketiga lagi ditambah 3, tambah 2, 3,4. 3,4. Hari keempat ini tinggal nambahkan nggih. Berarti 9,6 kumulatifnya. Hari keempat tambah 0,2 lagi. 3,6. Tambahkan lagi kumulatifnya. Jadi berapa? 9,6 ditambah 3,6. 13,2. Terus hari kelima itu ketemu 3,8. Ini ditambahkan kumulatifnya. Ulangi lagi nggih. Hari ke-6 3,8 ketemu tambah 0,2 4 kilo. Hari ke-7 4,2. Hari ke-8 4,4. Hari ke-9 4,6. Hari ke-10 4,6.
Nah, ini manajemen dari usia 2 sampai 10 hari ditambah tiap harinya itu nambah 0,2. Nah, hari ke-11 kita pakai sistem yang 0,4 ditambah 0,4 tiap harinya. Berarti 4,8 ditambah 4 ketemu 5,2. 5 kilo 2 gram. Nah, silakan kalau kita seperti ini berarti bisa dibulatkan ke atas atau bisa dibulatkan ke bawah. Jadi perharinya bisa kayak ini, bisa perharinya berarti ini bisa jam 6-nya dikasih 2 kilo, jam 10-nya 2 kilo, jam 4-nya bisa sisanya. Ya, jadi bisa 1 kilo atau 1,5 kilo. Ya, itu. Jadi kalau memang 5,2 bisa dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. DOC 12 sama ditambah 4 5,6 DOC ke 12 terus sampai DOC 20. DOC 20 ketemu, ini saya singkat aja nggih. DOC 20 ketemu 8 kilo. Nah, 21 usia 21 masuk ke 0,6. Jadi 8,6. Bisa dibulatkan ke bawah 8,5 atau dibulatkan ke atas menjadi 9 kilo. Nah, ini bisa digunakan dipakai sampai kondisi udang itu mau makan, sampai anco itu habis. Biasanya di anco itu kita umur 10 hari sampai umur 15 hari itu sudah belajar ngasih di anco. Nanti di pembahasan yang lain kita akan jelaskan berapa gram kita taruh di anco untuk mengetahui kondisi udang itu sudah bisa makan apa belum. Biasanya umur 20, 21 sampai 22 lihat kondisi udang itu biasanya sudah program blend feeding bisa lepas. Udah makannya banyak, itu bisa lepas dari program blend feeding. Atau program blend feeding ini bisa diteruskan sampai 0,6 ini sampai habis umur 30 hari. Ini bisa rata-rata udang 3 gram. Rata-rata udang itu bisa 3 gram. Kalau program ini bisa dilaksanakan sampai umur 30 hari. Ini teman-teman ada yang pakai sistem 0,2, ada yang lebih ekstrim untuk biar cepat. Biasanya di sini 0,3, ini 0,6, ini 0,8. Ada yang seperti itu yang sudah mahir. Nah, saya sarankan untuk yang baru-baru belajar pakai program ini aja untuk mengetahui manajemen pakan. Nah, nanti kalau memang sampean bingung dengan sistem seperti ini, saya ada program Excel, nanti bisa chat di WA saya, akan saya kirimi program Excel, jadi tinggal masukkan saja, benurnya umumnya 130.000, nanti ketemu tiap harinya berapa, kumulatifnya berapa. Bisa WA ke saya, sampean komen di YouTube, nanti akan saya jelaskan program Excelnya. Kalau teman-teman ingin tahu belajar manajemen pakan. Dan ini insya Allah tidak meleset. Dengan kondisi pakan seperti ini tidak meleset, nanti di umur 30 baru akan ketahuan. Kalau udang itu di umur 30 melebihi target, contoh udang 30 kok umurnya sudah 5 gram, dengan sistem manajemen seperti ini udangnya itu 5 gram, berarti ada penurunan populasi. Gitu ya. Tapi kalau umur 30 hari itu kok targetnya pas, berarti populasinya masih utuh. Kalau dari program ini kok cuma dapat 2 gram, berarti populasinya nambah. Maksudnya nambah itu dari hitungan kita yang ini, dari hitungan tadi itu. Nah, hitungan ini ternyata populasinya itu lebih dari ini. Sehingga nanti kita program lagi untuk pakan dengan lihat anco, bisa teman-teman pakai indeks atau pakai program FR. Nanti kita jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, biar kita semangat untuk memberikan informasi di channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan bisa di-share ke teman-temannya. Mungkin itu kali ini saya memberikan penjelasan tentang manajemen pakan. Ini bisa membuat teman-teman bisa lebih bijak di dalam memberikan pakan pada udang. Nanti kita akan share-share ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu yang saya praktekkan di lapangan. Karena saya basicnya bukan sarjana perikanan. Saya basicnya adalah petani tambak
bisa dikatakan petambak tradisional, bisa dikatakan tambak semi tradisional. Jadi semoga ilmu ini bisa bermanfaat, tetap di rumah karena kondisi kita masih dalam keadaan bencana COVID-19. Saya sendiri jarang ke tambak, apalagi sekarang di bulan Ramadan nungguin anak dan istri di rumah. Demikian, salam petambak udang Famani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.